Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Untuk mengawali ini sahabat Green, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa melihat langsung live streaming kita di YouTube di pencarian greenradioline.id, atau juga bisa melihat kita di streaming melalui laman website kami di www.greenradioline.id. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, saya mau nanya kabar dulu satu-satu. Bang Okto, boleh dipegang mic-nya? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Macet tadi ya? Lumayan. Oke. Nanti kita nanya. Oke. Bang Dion, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Banjir kira-kira masih? Saya tadi lewat rumah saya di Jalan Cipta Karya. Oke. Alhamdulillah udah banyak danau di sana. Oh, udah banyak. Danau ya. Oke. Kita nanti tanya gimana solusinya. Dan apa kabar Bang Dr. Septian? Sehat? Oke, baik, terima kasih. Nanti boleh bertanya ya. Dan Pak Ihsan, kita mau tanya, gimana kabarnya? Ceria nampaknya, sehat ya? Alhamdulillah, selalu semangat. Oke, semangat. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Nanti juga ada satu lagi, saya lupa, ada satu milenial yang sedang dalam perjalanan. Nanti akan mewakili apa ya? Mewakili suara hati kaum milenial yang kita tahu ya, kaum milenial ini punya preferensi yang beda atau perspektif yang berbeda melihat pemimpin. Kalau bagi mereka cocok, maka mereka ingin terlibat bersama pemimpin itu. Tapi kalau mereka merasa tidak cocok, maka mereka akan kritis sekali. Untuk mengawali ini, saya ingin bertanya dulu ke Pak Ihsan, nanti gantian dari panelnya. Pak Ihsan, ini serius ya mau maju jadi wali kota Pekanbaru? Insya Allah. Insya Allah ya. Apa motivasi yang betul-betul terpanggil bagi Pak Ihsan? Ya, saya siap untuk mengikrarkan ikut jadi bursa calon pemimpin kota. Kalau dengan satu kata, gemes. Gemes karena? Gemes melihat keadaan sekarang ini ya. Oke. Ya, dari mestinya Pekanbaru itu bisa dikelola lebih baik, bisa ditata lebih baik. Ya. Semestinya bisa? Iya, bisa dibenahi. Oke. Pak Ihsan melihat didiamkan gitu atau gimana? Atau kan wali kota punya instrumen kebijakan, punya dana, punya think tank yang... Nah itu dia. Kenapa tidak digunakan? Iya, jadi sangat disayangkan. Pekanbaru kan punya banyak potensi ya. Potensi pemerintahannya, potensi pendanaannya, akses yang dekat dengan provinsi. Ya, itu kita tidak melihat itu dikelola dengan baik. Ya, sehingga ya permasalahan-permasalahan yang muncul hingga sampai saat ini. Ya, akibatnya ya masyarakat ya terganggu ya pelayanan publiknya. Dan banyak juga kalau di media sosial itu komplain-komplain publik ya. Iya, itu salah satu buktinya kan. Ya, kita sudah sama-sama merasakan sebagai warga. Ya, seharusnya ya itu bisa jauh lebih baik Pekanbaru. Oke, karena potensi besar, tapi kontras dengan kenyataan empiriknya semacam nggak terurus gitu ya. Iya. Dan makanya terpanggil ya. Iya, dengan 2,8 triliun harusnya 2,8 triliun. Banyak yang bisa kita lakukan. Banyak, sangat banyak. Oke, tapi sampah banjir pun nggak selesai ya. Oke, baik, saya ingin langsung undang. Ini milenial, silakan. Ada Melanie Aulia, ini putri asal Riau yang sedang bersekolah di Universitas Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini bisa mewakili keresahan milenial ya, dan langsung bertanya kepada calon pemimpin apa yang bisa diberikan nanti ketika memimpin. Apakah lebih banyak ruang? Kalau Jawa Barat dulu kita pernah tahu ada ajudan milenial gitu kan. Nah, ada think tank milenial gitu kan. Nah, mana tahu gitu kan. Oke, saya ingin kasih kesempatan ke Bang Dion. Nah, Bang Dion, silakan, karena Anda ditugasi sebagai panelis dan kita nggak batasi skop pertanyaan dan upaya mengkritisinya pada dimensi yang apa. Yang pasti kita udah tahu Pak Ihsan mengikrarkan dirinya sebagai seorang yang bisa menyelesaikan masalah tata kota, drainase, banjir, dan masalah-masalah urban gitu. Nah, kita kasih kesempatan Bang Dion untuk langsung kepoin pemimpin kita, silakan. Langsung dijawab ya Pak Ihsan. Ya gini, saya tadi jalan itu seluruh banyak itu pamflet
dan alhamdulillah banyak sekali itu kota bersih ya, bersih, parkir tertib, mulus dan yang lain. Saya ingin coba bilang profil daripada Pak Ihsan ini yang saya tahu gitu ya. Ini masalahnya kan beliau ini kan dicalonkan oleh PKS dari latar belakang yang saya pahami adalah seorang akademisi. Nah, bicara soal akademisi, banyak itu pengalaman akademisi ini yang akhirnya harus jatuh dari panggung. Contoh ya, Mahfud, ada lagi contoh Anies ya. Yang dia ini sangat brilian dari guru, tapi kemudian dia bagus di guru tapi tidak baik, bukan tidak baik, tapi kalah gitu. Dan itu jamak terjadi. Nah, kita harus pahami juga dari sudut sosial budaya, masyarakat kita ini belum terlalu ngeh dengan namanya akademisi terjun. Walaupun saya pikir itu Pak Ihsannya adalah ideal sekali dalam karena hal yang di depan mata langsung. Saya masih ingat itu yang memunculkan tagline pertama, bersih, bebas banjir, jalan mulus, parkir tertib. Dan yang paling banyak menggedor masalah parkir itu Pak Ihsan. Saya ikuti itu Instagramnya segala macam. Bahkan parkir itu sampai ke karena saya kangen, karena itu dosen saya lihat itu, saya lihat bagus sekali gitu. Nah itu kemudian juga untuk dari sisi partai kan 20% ya syarat kursi. Ya cuma nyari 2 lagi lah itu untuk mendapatkan maju untuk dapat itu dari sisi pencalonan kan. Nah, tantangan terbesar beliau ini adalah mendobrak itu bahwa akademisi bisa menang karena belum ada. Satu, yang kedua, dalam maju dalam politik ini ada 2 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, modal ya. Pertama, kita bukan hanya bicara kok. Modal itu pertama modal sosial. Dan modal ya jangan malu-malu kita anggap modal finansial. Nah, yang saya pahami, maaf kalau dikoreksi, ini kan dalam kacamata saya ini kan masih belum nampak. Nah, kalau modal uang mungkin saya yakin tidak. Modal finansial, modal apa ini? Modal sosial ini. Sementara calon lain itu sudah punya modal yang cukup. Nah, saya pikir cuma 3. Tapi tren popularitas beliau tinggi sekali kan? Di Instagram ya. Entar nanti diukur oleh Fox. Baik. Satu, saya lupa ini. Nah, kemudian sementara politisi lain ini modal sosial udah banyak nih. Saya pikir cuma 3 kutub nanti yang akan maju di pertama dari kutub untuk Pekanbaru ya. Yang memang sudah apa kali itu kan mungkin Demokrat yang agungnya gitu ya. Kemudian faksi dari PKS gitu, Pak Ihsan dengan kedua mungkin faksi yang mungkin yang lain nih yang kita belum nampak gitu kan. Tapi itu kan ada poros PDIP dan lain gitu. Itu. Kedua dari visi. Dari visi beliau. Dari visi itu sangat bagus sekali. Cuman begini juga Pak. Dari visi ini kadang-kadang kita melihat air beriak itu tanda-tanda. Kita melihat dari sisi permukaan aja nih. Permukaan itu maksudnya begini. Yang kita lihat itu masalah banjir, masalah parkir dan lain. Ini jalan itu, ini kan isu-isu kalangan elit. Kenapa saya katakan begitu? Isu itu hanya berlaku bagi orang yang punya rumah, banjir rumahnya, punya rumah, banjir rumahnya, atau dia punya motor, punya kendaraan, banjir, jalan tidak bagus, gitu kan? Atau dia parkir. Bagi saya isu elit, walaupun orang melihat itu isu yang tidak apa, tapi ada isu dasar. Apa itu? Kemiskinan, pengangguran, 10 juta Gen Z atau Gen milenial itu pengangguran. Kemudian isu kemiskinan gitu ya. Nah, yang saya pahami adalah isu ini justru yang paling besar dibandingkan isu yang dibawa oleh Pak Ihsan.
Artinya ceruknya gitu. Yang itu belum disentuh gitu. Isu pengangguran dan kemiskinan segala macam yang saya pahami tagline itu gitu. Artinya begini, saya juga belum melihat ada calon yang menyuarakan isu ini. Nah, apakah cukup hanya dengan isu itu saja bisa mengambil, kan kalau dunia politik ini mata uangnya ada pemilih. Betul. Cukup untuk mengambil itu atau tidak gitu. Nah, yang ketiga dari segi strategi. Strategi ini adalah, saya paham sekali Pak Ihsan ini adalah seorang yang sangat idealis kan? Untuk yang saya pahami gitu ya. Nah, cuman dalam dunia politik ini ada namanya gray area. Apa tuh? Ada putih, ada hitam gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin itu, kami pernah membuat simulasi Pak. Kalau orang bicara mengenai lembaga survei lain itu menanyakan begini, apakah Bapak setuju dengan money politik? Pasti orang jawabnya tidak. Dan pasti itu paling cuma 9% gitu. Kami mengajukan pertanyaan begini, mana yang sesuai dengan kepribadian saudara mengenai isu politik? Pertama, diberi uang saya akan pilih. Diberi uang pertama diberi uang saya terima, saya pilih. Diberi uang saya tidak terima. Ketiga, diberi uang saya terima tapi saya tidak memilih. Dan angkanya Pak, saya mengajukan itu menjadi 21%. Kalau kita, karena Bapak ini orang teknik, ada namanya angka Fibonacci ya. 21,321% itu sudah masuk rank area 23,6 gitu kan. Artinya itu sangat mungkin sekali. Dan perlu dipahami juga bahwa kalau saya mengatakan kemarin itu pilkada pemilu 2024 ini pemilu yang paling sangat gahar gitu ya. Ini akan lebih gahar lagi di 2024. Bagaimana prosesi Bapak mengenai dunia politik ini gitu kan? Nah, terakhir mungkin saya ingin menanya begini, jika seandainya gini, maksudnya gini, apakah yang tadi ya, kedua ini saya ingin menanyakan ini di luar itu, apakah ini harga mati wali kota? Ya kan? Ya kan? Kita nggak tahu gitu kan? Atau bolehlah wakil wali kota asal maju gitu kan? Nah, pasti jawabannya nanti itu kita melihat dulu ini saya mau jawaban yang lugas saja. Wali kota kah? Atau bisa untuk jadi wakil wali kota gitu? Wali kota, karena itu beda itu kan gini. Karena ini kebiasaan juga daripada apa ini kan kadang dua itu mempengaruhi Pak. Itu saja dari saya. Nanti kalau ada ilham yang baru saya akan berikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya komprehensif ya, lengkap ya pertanyaannya. Mungkin langsung respon Pak Ihsan. Mulai dari tadi soal visi misi, strategi, terus juga soal isu. Ternyata ada isu-isu lapangan kerja, isu sosial yang itu juga harus jadi bagian yang Pak Ihsan harus menjadi sesuatu yang umum bagi publik gitu. Mungkin boleh dijawab Pak Ihsan. Ya, terima kasih ya. Ya, silakan Pak Ihsan. Tahun berapa dulu kita jumpa di kelas ya? 20 tahun udah berjumpa. Udah lama. 15 tahun ya. 15 tahun. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama saya menanggapi itu tentang akademisi yang masuk ke kancah politik. Ya. Saya sebutkan Pak Anies, ya, yang lain, Pak Mahfud, ya. Pak Mahfud, ya. Itu kenapa yang ditonjolkan yang gagalnya itu? Pak Anies memang gagal jadi presiden, tapi beliau sukses jadi gubernur. Iya kan? Betul. Ya, jangan lihat yang gagalnya aja dong, ya. Kemudian beliau juga sukses jadi menteri, ya, meskipun kemudian diganti. Kemudian Pak Mahfud juga demikian, ya, beliau sukses jadi menteri, jadi MK, ya, beliau sukses, ya. Tapi memang ada beberapa ya ini ya, memang beliau gagal. Jadi kita mesti lihat juga. Kalau yang lain lagi kita melihat misalnya contohnya Prof. Nurdin Abdullah. Ya. Itu jadi Bupati Bantaeng sukses besar. Ya, suaranya berapa persen itu ya.
mayoritas. Dan beliau juga sukses jadi gubernur Sulawesi Selatan kan, ya meskipun tersandung tapi akhirnya bebas juga beliau. Nah itu, jadi masih fair kita melihat itu ya peluang akademis. Ya. Dan kalau lihat saya memang dosen, ya, saya mengajar di UNRI, ya, tapi aktivitas saya bukan hanya mengajar. Ya, mungkin rasanya lebih banyak saya aktivitasnya di luar, ya, di konsultan, tenaga ahli, meskipun tidak semuanya di bidang sipil, ya, di bidang kebijakan, di pemerintahan, ya, itu yang beda dengan akademisi murni. Ya, jadi yang kelihatan memang Pak Ihsan kan dosen, ya, tapi saya tidak dosen saja gitu ya. Artinya saya bersinggung dengan permasalahan pemerintahan, saya berteman dengan ya kawan-kawan di lintas politik, ya di sosial, di komunitas dan seperti itu. Ya, jadi itu menjawab pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tentang isu strategis yang diangkat ya. Kalau di baliho-baliho itu kan mau 4 tuh, ya, jalan mulus, bebas banjir, parkir tertib, kota bersih. Ya. Itu 4 yang menurut saya ya, itu mudah kelihatan. Dan itu memang 4 itu cukup sempit ruangannya kalau ditaruh di baliho. Iya, saya udah memikirkan cuma 2 kata kan, satu itu kan. Coba kalau saya tambahkan kemiskinan apa segala jadi panjang kan, nanti wajah saya jadi ketutup nanti. Ya, jadi itu mewakili persoalan yang mudah kelihatan. Tapi masalah kemiskinan itu pasti. Betul. Ya, kemudian pendidikan, kesehatan, yang seperti itu masuk. Kalau mau lebih detail, Bu Albion itu bisa dilihat, kami buat brosur juga. Oh ada ya? Ada brosur, nah itu rasanya lebih lengkap ya. Ada website juga kan? Ada ya. Jadi hampir semua aspek itu yang menurut kita perlu itu dimasukkan. Bukan artinya ketika kita memampangkan yang 4 itu kita nggak peduli sama kemiskinan yang lain. Berarti ntar nih, karena publik mau tahu juga. Jadi kalau publik mau tahu soal program visi misi itu bisa akses ke, ya, bisa lihat di flyer kita. Di flyer ya. Flyersnya ya di brosur ya. Kita sudah sampaikan sama teman-teman relawan tuh sampaikan juga ke masyarakat. Lanjut Pak. Di sana. Ya. Jadi itu kemudian apa lagi? Strategi kaitannya dengan money politik. Oh iya, money politik. Ya, dengan money politik. Kalau saya ya itu rasanya masyarakat kita ini semakin lama semakin cerdas. Meskipun ada beberapa bagian dari masyarakat yang memang ya, masih tergantung kepada money politik. Dan saya rasanya ya itu tidak akan menghasung masyarakat untuk bermain di money politik. Alangkah bodohnya kita, ya kita setback. Ya, yang harus dilakukan sekarang ini bagaimana supaya kita mengupayakan secara masif mendidik masyarakat kita. Kita mau maju, ya atau mau kita begitu-begitu saja. Dan sekarang kita begitu-begitu saja. Ya coba lihat saja bagaimana kualitas hasil pembangunan, ya dengan yang model-model yang biasa-biasa seperti itu. Kita harus ada lompatan, ya dan saya ya dan teman-teman yang sepakat itu akan menggelar pendidikan yang masif, ya, pendidikan politik yang masif pada masyarakat untuk mengatasi money politik itu. Ya meskipun masyarakat kita perlu disantuni juga ya, itu nanti mungkin ya dari relawan, dari donasi, ya itu yang semampunya ya. Tapi yang namanya money politik itu jauh lah ya dari niat kita. Ya, artinya membayar orang yang profit itu enggak. Ya, tapi atribut apa kegiatan itu biasa. Ya, saya kira seperti itu. Karena kita mau mendidik masyarakat gitu ya Pak. Ya, karena kita kan maju kan harus untuk perubahan. Betul. Kalau kita sama dengan yang lain, ya atau apa biarin aja lah itu udahlah. Kita maju untuk perubahan. Kita maju untuk perubahan. Berarti sudah maju. Kalau tidak berubah, jangan maju. Berarti sebelum deklarasi kemarin ketemu Pak Anies Pak ya?
Oh iya. Oh iya. Kami satu alumni Amerika. Oh oke, baik. Sama-sama satu alumni. Satu lagi tadi Pak, ini antara apakah memang ini sudah confident wali kota? Iya. Atau cek ombak dulu kan? Jangan-jangan geser ke wakil seperti apa? Ya, Bang Zadi ya. Ya. Saya tuh sekolah tuh juara 1 terus. Wes, oke. Sip. Iya. Kode itu penting. Iya. Jadi kalau juara 2 tuh rasanya gimana gitu ya. Turun diri ya, enggak. Mentalnya mental juara 1 soalnya. Oke, udah jelas tuh Bang Bian ya. Jadi nggak ada poin untuk posisi kedua. Oh iya, nggak ada ya. Kecuali nanti mungkin ada dinamika politik ya. Tapi ya nggak tahu kita ya seperti apa ya. Karena udah dijawab tadi. Udah dijawab ya. Oke, kita beri aplaus dong untuk Pak Ihsan. Oke, ini menarik ya. Mungkin ini kita jadikan momentum ya untuk selengkap-lengkapnya bertanya kepada Pak Ihsan ya. Oke, saya ingin geser ke teman-teman di Kalahari sebelum nanti ke akademisi. Nah, Bang Okto, ini mungkin kalau Riau ya ada dimensi hutan, tata ruang, sawit dan segala macam. Tapi kalau skop kota mungkin saya pikir tetap calon pemimpin kita juga harus peduli pada ekologi ya, apalagi soal sampah segala macam. Mungkin silakan Bang Okto menguji calon pemimpin kita seperti apa visinya terhadap sampah mungkin, atau ruang terbuka hijau ya. Kalau kita petik beberapa pasal di Undang-Undang Tata Ruang itu ya ada 30% itu harus punya RTH. Silakan. Ya, terima kasih Bang Jadi. Salam Pak Ihsan. Ya saya kira mungkin ini inginnya tiktokan ya. Tiktokan, silakan. Jawab. Supaya kita kan langsung aja ngobrol. Ya, bukan perubahan nanti. Iya, mewakili publik calon pemilih yes. yang ingin mendengar dari Pak Ihsan langsung. Okay. Dan bukan mungkin ya, yang juga ingin diperluas adalah bukan hanya yang di baliho. Saya kira kita ingin bongkar yang di luar itu juga. Yeah. Nah, paling pertama mungkin di dalam apa ya brandingnya Pak Ihsan juga itu kan sebagai ahli tata kota, Pak. Yeah. Dimana di dalamnya itu yang sudah dimunculkan pengendalian banjir, infrastruktur dan lingkungan. Nah ini ingin tanya juga lingkungan dari Pak Ihsan dalam konteks membangun Pekanbaru dan dalam menghadapi pilkada ini, apa maksud lingkungannya di situ? Gitu. Silakan jawab Pak Ihsan. Ya. Jadi pertama lingkungan itu kan perlu kepedulian kita ya. Jadi saya sendiri bukan hanya pada tahap peduli lingkungan, tapi saya penikmat lingkungan. Saya penikmat lingkungan juga. Terlalu banyak yang sudah kita nikmati dari lingkungan ini. Ya, saya suka naik gunung. Ya, kalau dulu kuliah naik gunung itu foto-foto ya atas, habis itu turun bangga gitu ya, bawa edelweiss gitu ya. Turun. Kalau sekarang itu saya kalau naik gunung itu habis naik itu turunnya saya mengutin sampah. Bawa carrier mengutin sampah. Tuh teman-teman di komunitas itu udah biasa kita. Kemudian ya kalau di lingkungan suka bersih-bersih, mengutin sampah di jalan di komplek itu. Ya. Artinya senang kita kepada yang bersih, ya lingkungan yang enak gitu ya. Saya 16 tahun, 17 tahun, ya 17 tahun mengelola kampus Unri yang di Panang, lanskapnya. Ya. Urus banjirnya, urus pohonnya, urus tamannya. Jadi artinya background itu bagi saya itu jadi modal ya untuk bagaimana kita mengelola lingkungan khususnya perkotaan ini. Karena kota itu kan bagusnya itu karena lingkungannya, nyamannya karena lingkungannya. Ya, persoalan banjir, persoalan Pekanbaru ini yang panas, ya, yang pengap. Kemudian suasana yang bosan ya, karena hijauannya sedikit. Itu kaitannya dengan lingkungan semua. Ya, banjir itu ya, bukan hanya masalah drainasenya, tapi juga masalah lingkungannya. Ya, jadi resapan yang kurang, ya, bukan hanya resapan karena pembangunan, tapi memang air itu dibiarkan aja. Harusnya kan
macam-macam cara untuk meresapkan air, ya dibatasi, tidak boleh di beton semua, harus ada sumur resapan, mesti ada kolam penampung sementara, ya, baru kemudian banjir untuk yang drainasenya. Ya, belum lagi kita bicara soal ruang terbuka hijau, ya, yang syaratnya 30% itu 20%-nya harus RTH publik. Ya, kalau RTH Pekanbaru ini itu udah banyak, saya rasa lebih 30% lebih RTH ya, ruang terbuka hijau. Ya, tapi RTH publik itu yang masih rendah, ya, yang artinya RTH yang bisa diakses. Itu baru 5% menurut saya sudah banyak kalau Pekanbaru yang ada sekarang. Makanya butuh RTH publik yang lebih banyak. Ya. Taman, ya, pedestrian, ya, hal-hal yang seperti itu yang saya kira perlu pembenahan dari segi lingkungan, itu yang dimaksud Bung Okto. Ya. Memang ini kan jadi satu hal terkait lingkungan yang kita tangkap juga dan memang terkonfirmasi dari penjelasan Pak Ihsan adalah kenyamanan masyarakat, Pak ya. Dan lingkungan itu memang dilihat tuh dari hal terdekat gitu ya. Nah, memang ini masuk problemnya, Pak. Terkait lingkungan itu walaupun memang Pekanbaru ini kota, tapi juga tidak lepas juga dengan daerah-daerah lain. Satu hal banjir ya. Kita 2023 itu Pak, jika lari bikin catatan akhir tahun, 12 kabupaten kota di Riau ini banjir semua, Pak. Gitu ya. Kemudian juga ketika ada banjir tentu akan mengganggu lingkungan yang nyaman tadi. Kemudian di 2016 juga Pak, di Kalahari dan Walhi waktu itu ya, dan masyarakat sipil itu juga menggugat pemerintah ya, dari presiden sampai ke wali kota, bupati, gubernur terkait dengan penanganan masyarakat terkait penanganan polusi asap. Gitu ya. Ini kan Pekanbaru ada juga titik hotspot dan kebakaran tuh ada selalu ada gitu ya. Itu satu isu sendiri. Tapi memang kebanyakan persoalan karhutla, banjir khususnya karhutla khususnya ya, itu penanganan pemerintah itu lebih banyak kepada persoalan hulunya. Tapi dampak polusi asapnya dan seterusnya itu sering dilupakan. Nah, waktu itu gugatan salah satunya tentang penyediaan rumah-rumah aman, Pak, safe house gitu ya. Ketika ada asap itu evakuasi warga yang tidak mampu itu juga harus disediakan. Kemudian ada rumah sakit khusus paru. Itu yang saya kira belum semuanya dijalankan, walaupun keputusan persidangannya itu hal-hal tersebut harus dipenuhi tentang rumah aman dan seterusnya. Nah, pertanyaannya terkait hal tersebut Pak, dua hal ya, banjir dan polusi asap yang memang inilah mengganggu lingkungan kita. Satu terkait pandangan Pak Ihsan ya, tentang kalau kita menghadapi polusi asap nih yang selalu mengancam, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya Pak? Jangan sampai warganya dilupakan. Kemudian yang kedua masalah banjir. Sekira dua hal ya, konteks hujan di kota Pekanbarunya muncul genangan karena sudah sering kita dengar dah Pak Ihsan menjelaskan tentang drainase, pendangkalan sungai dan seterusnya, itu satu hal. Tapi yang juga kita ingin minta pendapatnya tentang misalnya meluapnya sungai, Pak, Sungai Siak gitu. Ini kan juga berkaitan dengan kabupaten lain. Nah, itu bagaimana dari pendapat Pak Ihsan tentang komunikasi dengan daerah lain, Pak? Karena tak bisa lepas ya, mulai dari banjir gitu ya. Kemudian juga tentang satu lagi ya, kaitan juga komunikasi dengan daerah lain atau strateginya apa yang juga penting di Pekanbaru itu tentang pemenuhan kebutuhan pangan, Pak. Kita itu Pekanbaru sangat rawan. Kalau ditutup akses dari luar kita kelaparan ya. Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan. Oke, boleh dijawab langsung oleh Pak Ihsan. Silakan Pak Ihsan. Ya, yang pertama terkait dengan asap ya. Asap. Namun di Pekanbaru juga itu punya kawasan yang rentan kebakaran. Ya. Dia masih punya wilayah yang tanahnya gambut. Misalnya daerah Ripo Panjang, ya,
Itu yang berbatasan dengan Pekanbaru ya. Kemudian di Payung Sekaki juga ya, ada beberapa kawasan itu yang tanahnya gambut ya. Itu di Pekanbarunya sendiri. Nah, kalau kita bicara daerah perbatasannya ya, yang bisa jadi asapnya itu kalau anginnya mengarah ke Pekanbaru ya asapnya bisa terimbas ke Pekanbaru ya, misalnya dari arah Pelalawan atau dari daerah ya, selatan Pekanbaru ya, Pelalawan dan sekitarnya itu. Nah, kalau yang kebakaran di Pekanbaru sendiri, di lahan di Pekanbaru sendiri, ya itu tentu pemerintah Pekanbaru bisa mengambil tindakan langsung kan, ya, apakah dengan pemadamannya, ya, atau pengawasannya, ya, atau membuat pengaturan di situ mesti ada kolam genangan air dan seterusnya untuk mencegah itu, ya itu dalam pencegahan. Ya, kalau misalnya tadi disebutkan ada rumah aman ya, safe house, asap ya, itu tentu disinkronkan dengan pihak nasional ya, pemerintah pusat atau pemerintah provinsi ya, karena kalau sudah begitu kan besar sekali tuh ya, artinya bukan hanya disebabkan oleh Pekanbaru kan asap yang sangat sedemikian banyaknya sehingga perlu ada safe house, tempat orang yang aman ya, itu dituntut kerjasama dengan lintas provinsi dan nasional. Tapi ya prinsipnya itu mesti dilakukan, ya mesti ada jalan keluar emergency ya, untuk menangani hal itu. Kemudian yang kedua masalah banjir, ya, masalah banjir. Ya. Jadi aliran kita ini, aliran dari hasil Pekanbaru ini kan itu mengalir ke dua sungai besar. Ya, kalau di selatan itu ke Sungai Kampar, ke daerah Panam ya, daerah Tampan yang lama itu mengalir ke Sungai Kampar. Kemudian sisa yang lain itu ke Sungai Siak. Ke Sungai Siak. Yang banyak masalah ini itu aliran yang mengalir ke Sungai Kampar, ya, daerah Panam itu. Jadi tarik lurusan Ciptakarya. Kemudian dari arah bandara masuk Sungai Kelulut, ya, itu kan Sungai Kampar semua. Dan itu wilayah perbatasan itu, nah ini sekarang jadi masalah, ya, karena alirannya itu kecil, ya, yang tadinya anak sungai, ya, tapi kemudian ya karena pembangunan, karena masyarakat itu semakin kecil. Masuk juga di daerah ada di situ ada kolam ya. Perbatasan Pekanbaru dengan Kampar ada udah kecil. Menjelang air masuk ke sana, kalau di wilayah Pekanbarunya itu lebar anak sungainya tuh ya bisa 4 meter, ya 6 meter, tapi ya sampai di ujungnya itu sekitar 2 meter lagi. Nah itu yang mesti diselesaikan. Itu ada di wilayah Kampar sekarang. Ya, tetapi Kampar juga istilahnya, oh ini kan bukan air kami, ini air Pekanbaru. Oh, kenapa kami repot-repot gitu kan? Itu masih ada solusi ya. Apakah itu ditangani oleh provinsi, ya, atau kalau mau jalan ringkas, ya Pekanbaru kasih bantuan keuangan ke Kampar untuk menyelesaikan drainase di wilayah Kampar. Tapi kepentingannya kepentingan Pekanbaru, sama seperti halnya pemerintah DKI itu membantu pemerintah Bekasi untuk mengelola TPA di Bantar Gebang itu. Nah, saya kira kerjasama seperti itu pola itu bisa dibangun, bisa dilakukan, ya, karena dampaknya bukan hanya bagi Pekanbaru tapi juga Kampar. Nah, Sungai Siak juga demikian, ya. Sungai Siak hulunya kan ada di Kampar tuh ya, di Tapung ya, Tapung kiri, Tapung kanan, dan hilirnya itu ada di Kabupaten Siak, Kabupaten Mokalis ya, Sungai Siak itu. Nah kerjasama ini, tapi memang yang berat bebannya ini Sungai Siak itu dari Pekanbaru, ya, terutama karena limbah domestiknya, limbah sampah, buangan dari kota. Ya, kalau luapan Sungai Siak itu sendiri, ya, itu pengaruhnya itu, ya, itu pada daerah-daerah yang rendah saja biasanya, ya, misalnya di Pati Tangga, ya, itu menuntut penanganan khusus, apakah
bagi Gorak dan lainnya. Tapi daerah yang lain juga tidak terlalu pengaruh. Ya, kalau saya melihat yang masalah yang besar Sungai Siak ini pencemaran sungainya, ya, pencemaran sungai dari limbah domestik yang ada. Ya. Udah parah ya pencemarannya. Ya, ya, kemudian terakhir tadi apa? Ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Ya betul. Ya, saya setuju kalau ada masalah dengan jalur transportasi ke Sumbar, ya, itu Pekanbaru bisa kewalahan. Saya kira salah satu solusinya Pekanbaru ini ya, itu bisa memanfaatkan lahan yang ada, ya, atau dibuat pola-pola seperti urban farming. Ya, urban farming itu maksudnya ya pertanian dengan ala kota. Ya, orang pakai pot, ya, nanam sayur, ya, hidroponik, ya. Taman-taman itu jangan ditanam dengan nanas-nanasan gitu ya, dengan nanas benar gitu. Gitu kan, jadi bisa diambil gitu. Bisa diambil ya. Ya, nanam pohon, ya kalau bisa yang ada buahnya gitu ya, mangga gitu kan. Jadi produksinya tuh bisa dipakai, bisa dimanfaatkan, ya. Kemudian pemberdayaan KWT ya. Kelompok wanita tani yang mendorong gaya hidup juga ya. Tanaman kosong yang di perkotaan itu bisa dipakai, dikerjasamakan, ya pemerintah mungkin bisa memberikan insentif kepada pemilik tanah untuk dipinjamkan, bisa jadi dibuatkan sertifikatnya. Mau nggak dibuatkan sertifikat gratis nih, tapi tanahnya bisa dipakai untuk ditanam sama ibu-ibu ya. Nah misalnya, ya segala pola-pola seperti itu bisa dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan Pekanbaru, ya, karena Pekanbaru bisa produksi sendiri. Nah, saya kira ke arah sana. Tinggal nanti pemerintah apa ya, menstimulus lah ya. Ya, menstimulus, insentif, bantuan, pembinaan. Ya, itu kayak kalau di Turki itu seperti itu tuh teman-teman ya. Itu bagus sekali ya, sudah sampai pada taraf gaya hidup ya. Jadi gaya hidup ramah lingkungan, komoditi-komoditi pilihan yang satu waktu kota atau urban itu mengalami kesulitan, dia bisa survive ya, ketahanan pangan ya. Jadi kalau mau buat nasi goreng, bawangnya ambil di bunga depan kan, udah congkel dikit, standby semua ya. Keluar bawangnya. Iya, saya pikir di Pekanbaru kayaknya jarang ya gitu-gitu ya. Mungkin perlu ini ya, justru itu ya kita undang Pak Ihsan ya untuk menggalakkan isu-isu yang seperti itu, sederhana tapi jadi habit gitu ya. Oke, tapi saya tanya satu sebelum kita break soal banjir tadi Pak. Pertanyaannya mendasar, itu kan mestinya seluruh deteksi problem itu sudah ada kan di master plan penanganan banjir kan. Artinya pemerintah kan sudah tahu problem Sungai Siak, Sungai Kampar. Betul ya Pak? Jadi ya, kenapa kok seolah nggak clear ya, secara konseptual perencanaan itu sudah ada kan? Acuannya itu master plan pengendalian banjir. Saya tim leader ya, untuk membantu PU untuk menyusun master plan itu. Ya, master plannya cukup komprehensif ya, mulai dari peta, ya, peta aliran. Sebelumnya belum ada peta aliran yang seluruh Pekanbaru, belum ada ya? Baru parsial per kecamatan. Ya. Tapi dengan master plan itu kita buat per subdas. Pekanbaru ini ada berapa subdas, 12 atau berapa gitu. Kelihatan lah ya. Kelihatan. Jadi ngalirnya kemana, trennya kemana itu sudah dipetakan. Itu di master plan dibuat. Ya. Artinya nggak bingung lagi, ini air ini ngalirnya kemana sih nih? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah lah ya. Maksudnya ke utara atau ke selatan gitu ya. Ke barat atau ke timur. Ini beloknya mana masuk? Kok tiba-tiba hilang? Munculnya di mana lagi? Nah, itu sudah dipetakan. Seluruh Pekanbaru. Itu yang pertama. Pada yang kedua, itu sudah dipetakan juga permasalahannya apa di sepanjang aliran itu, sumbatannya di mana, yang sedimentasinya di mana, yang tumbang di mana, yang kecil, ya itu sudah dipetakan masalahnya. Makanya sudah dipetakan itu 375 titik masalah yang harus diselesaikan. 120 lokasi banjir sudah dipetakan juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, solusinya. Ini mau diapakan ini yang kondisi yang 375 titik masalah tadi itu? Oh, ini harus dilebarkan. Lebarnya berapa? Sekarang ada 2 meter lebarnya. Nanti jadi 4 meter. Itu sudah ada dalam master plan. Biayanya berapa? Indikasinya sudah ada juga. Kemudian prioritasnya yang mana? Yang mana yang prioritas dalam 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu sudah ada juga.
Kemudian siapa yang mengerjakan? Nah, ini punya provinsi, ini punya kota, ini punya nasional. Sudah dibuatkan juga indikasinya. Artinya ya tinggal gong aja. Mau didetailkan silakan buat di ininya. Ya, mana yang prioritas? Oke nih kita tahun pertama nih pokoknya ngerok aja semuanya. Selesai pengerokan, baru dilihat kan, oh sudah terang semua nih. Oh ternyata masih ada tersumbat, ada yang patah, baru dibangun pelan-pelan. Nah itu sudah ada dalam master plan. Cuma saya nggak tahu nih apa nih masalahnya gitu. Iya. Berarti eksekusinya itu jangan tanya saya. Maksudnya mancing Pak Ihsan supaya publik juga tahu nih. Oke. Baik, jelas ya, kurang lebih sahabat Green ternyata khusus banjir tadi ya, itu sudah dipetakan semuanya sebetulnya. Problemnya apa, bahkan detail tuh. Kalau teman-teman ingin belajar soal tata ruang mungkin bisa dibaca peta tata ruangnya ya. Oke, kita break sejenak sambil ngopi, sambil ngetek ya. Sementara nanti kita akan lanjut lagi dari panelis dari sisi akademisi ya, soal kebijakan publik, dan milenial juga soal mungkin lapangan kerja ya. Nah, karena pengangguran kita tadi, angka pengangguran terbuka kita tinggi, sekolahnya tinggi tapi nggak dapat kerja. Nah itu masalah pendidikan, dan itu bisa jadi masalah sosial nanti dan kejiwaan ya. Mudah-mudahan nggak sahabat Green, tapi sedikit banyak ada loh. Ada kan, stres dan akhirnya penuh dengan masalah-masalah. Nah itu dia. Mudah-mudahan pemimpin kita memberikan inspirasi dan motivasi. Oke, jangan kemana-mana sahabat Green, nanti kita bakalan balik lagi tetap di Special Talk Show Green Radio. Oke, baik sahabat Green, Anda balik lagi di Special Talk Show Pilkada Ekologis menguji calon pemimpin Kota Pekanbaru. Dr. Ihsan sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan tadi kita sudah ngobrol di sesi pertama bersama dengan Bung Albion ya, dari peneliti lembaga riset dan juga dari wakil koordinator di Kalahari. Sudah cukup banyak tadi isu-isu yang coba dijawab oleh Pak Ihsan ya, program, rencana, strategi, dan termasuk tadi beberapa masalah-masalah yang masih menerpa Kota Pekanbaru. Banjir tadi sudah digambarkan juga, kenapa terjadi banjir yang kunjung tak selesai dan lain sebagainya. Dan juga tadi beberapa isu-isu politik juga dijawab, dan ini nampaknya confident ya, mudah-mudahan bisa sesuai dengan ekspektasi dan visi misi beliau. Oke, kita juga ingin dengar teman-teman dan sahabat Green dari sisi pengamat kebijakan publik. Nah, ini kan kalau kita lihat para pemimpin-pemimpin Kota Pekanbaru sebelumnya itu kan punya cara dalam mendekati, dalam menjaring aspirasi publik, atau dalam melakukan perencanaan kebijakannya, lalu menyampaikan isi kebijakannya. Saya pikir kan itu jadi satu daya tarik yang penting juga, bagaimana menuntut kepercayaan publik bahwa pemimpin ini punya pendekatan kebijakan yang mungkin secara substansi itu berat, tapi ketika disampaikan ke publik, publik merasa, oh ini kebijakannya tepat ya gitu. Nah, seperti apa Pak Dr. Septian ingin menanyakan hal itu kepada Pak Ihsan, silakan. Baik, terima kasih Bang Gali atas kesempatannya. Pak Ihsan, senang Pak dekat dengan bakal calon wali kota. Nah, ini Pak Ihsan, ketika kita berbicara mengenai new public management, itu sudah mulai bergeser kepada new public service. Nah, yang kita soroti di sini adalah mengenai 4 tagline Pak Dr. Ihsan ini. Nah, kita berharap dari sisi akademisi bahwasanya tagline ini bukan hanya untuk menggaet suara, tapi bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan itu berjalan semestinya. Nah, jadi kita lihat fungsi pemerintahan itu juga ada 4 ya. Selain tagline Pak Ihsan ada 4, fungsi pemerintah juga ada 4. Yang pertama itu bagaimana fungsi pelayanan, ya, fungsi pembangunan, kemudian fungsi pemberdayaan, dan juga fungsi pengawasan atau peraturan. Sering sekali kita melihat implementasi peraturan itu bertabrakan Pak dengan realitasnya. Ada dasolen, ada dasennya itu. Nah, kita lihat fungsi pelayanan dulu. Berapa kebocoran pendapatan asli daerah kita ketika banyak ibu-ibu yang anaknya sakit itu Pak memilih berobat ke tetangga kita. Nah, kemudian mereka tidak menggunakan pelayanan masyarakat, puskesmas contohnya Pak. Mereka memilih berobat ke dokter spesialis. Nah, fungsi pelayanan sendiri sini masih banyak sekali masalah Pak.
terlepas dari fungsi pembangunan yang Pak Ihsan gaungkan. Nah, kemudian ketika infrastruktur baik, tapi pemimpin tidak cakap menarik investor, itu juga masalah. Fungsi-fungsi pemberdayaan itu juga penting, Pak Ihsan. Nah, jadi bagaimana Pak Ihsan mengembangkan new public management ini kepada new public service yang benar-benar dekat dengan masyarakat? Bukan hanya menghasilkan inovasi yang memudahkan masyarakat. Kita lihat sekarang fenomenanya Pak Ihsan. Banyak inovasi teknologi dan digital yang ditampilkan pemerintah sekarang, tapi di lapangan masih banyak masyarakat yang nggak tahu bahkan ada kebaruan teknologi untuk satu pintu istilahnya. Nah, tapi begitu di praktek di lapangan banyak yang tidak menggunakan. Ini muncul masalah lagi, ternyata inovasi itu bukan solusi juga masalah, malah menghasilkan masalah baru. Nah, jadi bagaimana ini Pak Ihsan melihat new public service ini di ke depan jika nanti Pak Ihsan memimpin Kota Pekanbaru? Silakan Pak Ihsan. Iya, terima kasih Dr. Septian ya. Bagi saya prinsipnya teknologi, inovasi, ya, atau pembaruan yang lainnya apapun itu, pada prinsipnya adalah untuk memudahkan kita, memudahkan pelayanan, memperbaiki pelayanan, meningkatkan pelayanan, ya, dan seterusnya itu. Jadi kalau kita menggunakan teknologi atau IT atau inovasi yang lain-lainnya itu tidak bisa meningkatkan atau memudahkan atau memperbanyak, tinggal itu. Ya, berarti ya, masih belum tepat ya, atau kita masih belum bisa menggunakannya dengan baik, harus dievaluasi. Ya, itu yang pertama. Tapi memang ya, rasa-rasanya inovasi-inovasi yang baru itu ya, biasanya cepat meningkatkan. Ya, misalnya sekarang kan orang kalau mau ngasih berita, ya itu cukup foto upload. Ya, kenapa tidak digunakan sarana komunikasi yang mudah itu untuk mendapatkan informasi tentang kondisi banjir, kondisi jalan rusak? Kalau sekarang itu mungkin ribuan ya titiknya ya. Tapi besok itu bisa digunakan ya sebagai kontrol ya bagi pemerintah khususnya PU ya untuk segera bertindak kalau ada jalan yang rusak. Ya, kalau sekarang memang istilahnya rusak semua gitu kan. error ya. Tapi nanti setelah pelan-pelan diperbaiki, itu bisa menjadi kontrol. Ya, jadi kan terpampang tuh. Nah, kalau perlu dibuatkan screennya. Ini aduan di sini dari peta Pekanbaru itu titik-titik merah gitu kan. Nah, itu aduan semua tuh. Kemudian diselesaikan oleh PU, dia punya tim. Kalau perlu dipampangkan di tengah kota itu, yang merah itu udah jadi hijau sekarang, udah jadi hijau, udah hilang dia. Nah, jadi kita kan dicek juga, misalnya bisa dicek, oh iya udah hilang itu. Tapi kalau misalnya yang tadinya merah dihilangkan atau jadi hijau dia kan, masalah protes. Oh itu enggak benar itu. Jadi masih ada nih, masih lubang. Jadi keterbukaan informasi, kemudian informasi itu bisa menjadi sarana kontrol, ya. Itu misalnya. Kemudian kalau di Amerika itu sudah lama, ya perbaikan jalan itu tidak pakai surat-suratan lagi. Ya, jadi mereka punya petugas, ya itu misalnya kalau kita bayangkan tuh punya mobil pickup, ya katakanlah 10 gitu ya di Pekanbaru ini yang dengan lengkap dengan aspalnya, dengan peralatannya, itu keliling aja di kota ini, keliling di kota, ya. Pokoknya setiap kali ada lubang atau setiap kali ada panggilan, dia datang ke sana, dia tambal. Nah, itu. Jadi otomatis saja, nggak perlu menunggu balik ke kantor lagi, catat lagi. Ini di mana tadi orang melapor sebentar. Kenapa? Karena sudah ada GIS, sudah ada GPS, langsung dia tahu titiknya. Orang cuma Sherlock aja, Sherlock. Jadi dia datang ke sana. Atau ada banjir, parit tersumbat, parit tumbang, masyarakat Sherlock, dia datang ke sana. Nah itu menurut saya yang bisa dilakukan untuk mempercepat ya Pak Dokter. Tadi menarik Pak Dokter Ihsan ya. Kalau contohnya di Amerika tadi sudah memakai teknologi. Berarti di sini masih catat mencatat ya Pak. Masih manual. Karena memang pendekatan administrasi publik itu bergeser dari yang catat mencatat, surat menyurat itu kepada pelayanan. Nah, Amerika itu sudah menjalankan fungsi new public service itu memang Pak. Negara-negara maju itu memang
bagaimana melayani masyarakat sebagai abdi masyarakat benar-benar dijalankan fungsinya. Nah, ke depan nanti jika Pak Ihsan memimpin, terobosan-terobosan apa Pak yang akan didekatkan kepada masyarakat bahwasanya pemerintah sekarang yang nanti Pak Ihsan pimpin itu lebih dekat kepada masyarakat? Saya kira yang pertama memudahkan pelayanannya. Ya, misalnya contohnya gini tuh, anak saya mau buat KTP, karena KTP-nya hilang. Nah, dia sudah urus surat kehilangan, udah urus. Waktu mau mengambil, ya, dia nggak bawa itu surat kehilangannya itu. Terus nggak bisa ngambil ya? Nggak bisa ngambil. Akhirnya dia buat lagi surat kehilangannya. Apa sih esensinya gitu kan? Kan udah dilaporkan, udah selesai, tinggal ngambil doang. Akhirnya dia pergi ke kantor polisi lagi, buat surat kehilangan yang kedua. Nah itu kan menurut saya bertele-tele itu. Nah hal yang seperti itu menurut saya itu harus disederhanakan pelayanan. Dan terintegrasi itu juga penting. Jadi gunanya dia dibuat apa namanya sekarang satu pintu ya. Satu pintu. Itu kan untuk memudahkan. Ya, kalau perlu ada satu orang manajernya kerja pelayanan itu yang nongkrong tuh di depan tuh, lihat orang yang kebingungan. Ya, Aduh Pak, kayak KTP saya ketinggalan Pak, gimana? Bisa nggak Pak? Ibu punya Pak? Saya punya SIM. Oke, SIM bisa juga. Lihat datanya sama. Ya, Bu bisa ambil kayak gitu. Atau Pak, ini saya kurang fotokopinya. Udah nggak usah fotokopi, sini kami foto aja, masukin sana, selesai. Yang seperti itu saya kira yang bisa dilakukan ya untuk memudahkan. Prinsipnya birokrasi itu ada untuk memudahkan, untuk membantu. Bukan birokrasi itu untuk menyulitkan, membuat orang berputar keliling-keliling sampai akhirnya dia dapatkan juga. Cuma udah lama, udah kesel duluan. Saking harus proseduralnya betul-betul sulit. Prosedur ada ya. Tapi kan prosedur itu kan yang penting masuk ada syarat minimalnya, pencatatannya, datanya ada, udah selesai. Ya prinsipnya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa dipercepat, ya kenapa di lambat-lambatkan gitu ya? Ya kalau perlu dibuat rekor kan. Hari ini kita sudah melayani 300 KTP, besok rekornya 500 KTP per hari misalnya gitu kan. Wah jadi semangat kan? Wah ini mantap ini. Kalau sekarang enggak ya? Semakin cepat itu semakin baik itu. Cepat kali sih ngurusnya. Cepat kali gitu ya. Tapi ini ada juga faktor ini nggak Pak Ihsan ya? Nyambung tadi faktor mental birokrasi kali ya, yang itu agak enggak gampang merubahnya gitu. Pak Ihsan punya strategi nggak untuk mengubah mental, karena mungkin butuh teladan ya, butuh leader yang betul-betul mengekspresikan nilai-nilai perubahan. Sebenarnya sistem pemerintahan kita tuh sudah menganut merit system. Merit system, sistem itu kan ada insentif, ada disintif, ada reward, ada punishment. Yang kerja yang bagus kasih reward. Ya. Yang kerja nggak bagus punishment. Punishment atau minimal dia stay di situ. Artinya nggak bisa meningkat lah dia. Sehingga orang terpacu untuk bekerja lebih baik. Ya. Siapa yang bisa memberikan saran ke pemerintah, itu dikasih reward. Pak, kalau antrenya kayak gitu Pak lama. Harusnya buat gini Pak. Itu dia kasih ide itu dikasih bonus. Sehingga orang, wah kalau gitu aku harus berpikir nih, gimana caranya supaya pelayanannya cepat, supaya orang lebih senang. Itu dikasih sehingga orang berlomba-lomba untuk membuat inovasi terbaik. Nah, saya kira yang seperti itu harus dilakukan. Yang tidak mau ikut itu tinggalin aja. Itu Pak ya. Baik. Ada lagi Pak Dokter? Terakhir. Sebelum saya ke milenial. Nyambung tadi apa yang dikatakan oleh Bang Zali. Edward III itu dia mengatakan bahwasanya memang implementasi sebuah kebijakan itu akan sulit terlaksana jika memang sumber daya, terutama sumber daya manusia. Nah, bagaimana nih fungsi pemerintahan ke depan untuk meningkatkan sumber daya manusianya punya mental yang terseleksi yang bagus-bagus gitu ya? Kewirausahaan Pak, dia inovatif, dia kreatif, bukan yang mental yang masih menggunakan paradigma yang lama. Jadi saya kira yang pertama tadi merit systemnya. Jadi yang kerja baik dihargai, yang kerjanya tidak baik
itu dikasih punishment atau stay, ya dia nggak kemana-mana dia. Jadi orang bersemangat. Yang kedua, mesti ada coaching yang bagus. Coaching. Oke. Saya kira birokrasi kita itu butuh coaching yang banyak, ya, terutama dari pimpinan. Ya, betul. Ya. Kenapa banyak ide-ide bagus tidak terlaksana? Kota ini mau jadi smart city apa segala macam itu, ya, itu hanya pada tataran ide, ya, hanya pada tataran visi, tapi tidak bisa di coaching, ya, nggak bisa dituntun. Ini kita maunya gini nih, terus gimana kalau akhirnya jalan masing-masing nggak bisa terlaksana. Jadi coaching itu menurut saya. Kemudian yang harus dikembangkan itu kerjasama tim. Kalau saya bayangkan wali kota mengangkat kepala dinas atau kepala badan, ya, anggotanya kepala dinas itu suruh dia nyusun timnya. Jadi silakan Anda buat kepala bidangnya, ya, susun timnya, Anda yang mengusulkan, ya, kami mempertimbangkan, kami sisi. Yang penting kalian bekerja sebagai tim. Kalau sekarang kan enggak tuh. Sekarang tuh coba dari mana masuk, akhirnya anak buahnya ngelawan sama bosnya. Ya. Kenapa? Ya karena yang dudukkan dia orang kuat, ya, nggak jalan akhirnya. Nah, jadi ya kita mengontrolnya ya level paling rendah saja. Ya, bawahnya silakan susun. Oh, itu saya kira yakin semangat tuh. Ya karena dia timnya. Ya, kita hanya memberikan targetnya. Targetnya saya mau targetnya ini bersih sekian persen. Wah, semangat ya. Ya kan? Tapi kalau kita ya banyak ngatur-ngatur ini timnya nggak jalan, nggak bisa better semua dia. Nah, saya kira gitu. Ya, Oke. Itu Pak Dr. Setia. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita ingin ke milenial nih, teman-teman sahabat Green. Kira-kira apa sih yang dimaukan oleh milenial terhadap seorang calon pemimpin itu apa gitu? Dan apa yang menjadi keresahan milenial supaya masalah-masalah milenial itu calon pemimpin itu selesaikan gitu? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih dan mohon maaf abang-abang dan bapak-bapak semua, saya datang terlambat. Ya, karena hadir di sini saya mewakili suara generasi milenial dan generasi Z sebenarnya, Bang, karena saya lahir di tahun 99. Sebenarnya yang ingin saya tarik atau yang ingin jadi concern saya untuk saya sampaikan ke Pak Ihsan ada dua. Yang pertama adalah tentang pengangguran yang tadi sempat disinggung oleh Bang Dion ya. Pengangguran ini menjadi tantangan baru bagi generasi Z saat ini, Pak. Kalau kita lihat keluhan teman-teman di X, di Twitter kalau namanya dulu, teman-teman generasi Z itu seolah-olah semacam terhimpit dengan antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan kenyataan serta tuntutan yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Pertama, tantangan apa itu? Yang pertama, lapangan pekerjaan yang sedikit. Kalaupun ada, dibatasi dengan batas maksimal usia yang diterima. Misalnya bahkan ada yang terbaru batas usia diterima 25 tahun. Sementara mereka baru lulus di usia berapa? Itu pertama. Yang kedua, terkendala dengan yang baru-baru ini juga dipertontonkan oleh oleh pejabat publik kita, itu nepotisme, Pak. Banyak orang yang akhirnya sulit untuk bisa bersaing dengan sehat untuk masuk ke lapangan pekerjaan karena Ordal, ya? Jalur ordal tadi gitu. Dan yang ketiga adalah selain nepotisme, upah rendah yang tidak sesuai dengan kualifikasi atau apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan minta, bahkan sering dijadiin joke sama anak-anak Gen Z, kalau mau kerja di Indonesia kita harus jadi Superman gitu. Kita harus bisa semuanya, tapi kita harus rela dan harus ikhlas dibayar seadanya gitu. Nah, mungkin dalam taraf kebijakan, kira-kira apa yang bisa Bapak tawarkan sebagai solusi untuk menjawab keresahan anak muda sekarang? Bahkan ada loh anak muda yang rela, ya sudahlah kita bekerja, atau kadang akhirnya berbondong-bondong cari duit secara instan. Menurut saya, lagi-lagi ini akarnya ke pinjol atau ke bahkan jadi konten kreator mungkin yang kita lihat kebanyakan akhirnya konten itu yang ditampilkan konten-konten yang kurang berkualitas atau kurang mendidik. Itu persoalan yang pertama mungkin yang bisa dijawab, Pak. Yang kedua mungkin masih berkaitan lagi-lagi
Di Pekanbaru tadi sempat disinggung juga soal ruang terbuka hijau. Selain ruang terbuka hijau yang kurang, menurut saya kurang dioptimalkan, lagi-lagi kita kurang punya taman literasi. Kalau kita taman literasi ya? Betul Bang. Okay. Kita cuma punya satu menurut saya sejauh yang saya tahu, yaitu cuma di Pusaka Wilayah. Puswil. Kalau saya mau pergi membaca nih, saya mau nongkrong, tapi saya nggak pengen nongki, saya pengen baca, saya pengen nulis dengan tenang. Kebetulan saya sempat jadi peneliti juga. Saya nggak punya tempat. Kemana ya saya harus pergi gitu? Ke mall nggak bisa ya? Ke mall? Iya, karena lagi-lagi Bang, ini keresahan generasi Z dan milenial juga nih. Pekanbaru tempat wisatanya di mana ya? Kita kalau mau ke tempat wisata paling melipir ke kota-kota, ke pinggir-pinggir, ke tetangga sebelah. Lagi-lagi tempatnya di mana? Ke mall. Kalau nggak ke mall, kemana? Ke coffee shop. Apakah kalau di coffee shop dan di mall kita bisa ngomong hal-hal yang membangun atau produktif? Mungkin bisa aja untuk sebagian orang, tapi kayaknya sedikit ya persentasenya gitu. Harapan saya adalah kita punya banyak anak muda yang potensial untuk punya wadah mengembangkan dirinya gitu. Salah satunya untuk menyokong itu menurut saya adalah dengan kehadiran taman literasi atau taman-taman ruang terbuka hijau yang memang dimanfaatkan, tidak hanya sekedar taman ada kursi-kursi, tapi kalau bisa memang jadi tempat untuk anak muda itu mengekspresikan dirinya gitu. Entah dia tiba-tiba buat komunitas di situ, dan itu sangat menyokong sekali kemajuan suatu daerah. Nah, lagi-lagi pertanyaannya adalah, satu lagi Pak, menurut saya persoalan itu ketika anak-anak hanya dikasih tempat coffee shop, mall, apalagi di era digitalisasi sekarang, lagi-lagi yang keluar atau yang outputnya yang terjadi adalah menganggap semuanya serba instan dan jadinya hilang budaya kita untuk mengambil informasi dari bacaan yang benar gitu. Makanya literasi kita rendah ya. Itu betul Bang. Salah satu faktornya. Exactly. Selain itu juga kita jadi mudah bosan membaca tulisan yang panjang dan ingin kurang kritis terhadap suatu informasi. Dan akhirnya yang saya khawatirkan, dan menurut saya saat ini gejalanya sudah mulai terlihat, bermuara pada matinya kepakaran itu sendiri. Nah mungkin itu keresahan yang sangat mendalam yang saya bawa. Kira-kira gimana Pak menurut Bapak? Silakan Pak Isan. Iya. Konkret ya pertanyaannya. Terima kasih Ayah ya. Melania. Milenium. Sebenarnya sekali ya, seperti pergantian ya, pergantian milenium. Jadi Ayah ini itu seumuran dengan anak saya. Ananda. Anak pertama saya lahir tahun 96 di Amerika. Yang kedua juga di Amerika lahirnya tahun 97. Yang pertama Juli, yang kedua Zahra. Anak yang ketiga lahirnya tahun 2000 di Indonesia. Nah dari tiga ini ya, tambah yang di bawahnya itu, jadi saya memiliki perasaan yang sama ya dengan kemudahan Ayah ini yang dihadapi oleh anak saya gitu ya. Memang ada gap tuh ya, ada gap antara apa yang generasi milenial ini, Gen Z dan seterusnya itu, apa yang mereka hadapi, yang mereka lalui dengan pengalaman saya. Saya sebetulnya memang umurnya 25. 25 ya. Tapi pengalamannya 28 tahun. 53. Ya. Tapi karena memang tidak nyambung, susah nyambungnya. Ya. Kalau anak-anak itu buat konten, Bang Jali, itu apa sih? Apa gitu kan? Beda dengan kita kan? Tapi memang seperti itulah zamannya. Jadi saya melihat itu begini, yang tanya kan bagaimana untuk supaya nyambung kan. Jadi gap antar generasi itu ya, itu mesti disambungkan. Kalau saya terus terang ini, saya nggak sanggup tuh masuk ke alam pikiran milenial sama Gen Z. Ya, karena dunianya beda. Latar belakang kami dengan latar belakang anak-anaknya beda. Kalau kita cerita tentang sekolah kita dulu, lah itu kan dulu, bila sekarang nggak bisa. Nah karena itu, dalam pemikiran saya itu masih ada jembatan yang menghubungkan tuh, ya antara ya katakanlah kita yang duduk ya di pengambilan kebijakan dengan permasalahan yang dihadapi oleh milenial dan Gen Z itu. Kenapa? Karena mereka orang yang paling penting sekarang. Mereka yang paling banyak. Ya, betul. Ya, dari umuran 20-an
sampai 35 itu dia paling banyak ya, dan dia kewajiban kita memprioritaskan mereka itu sekarang. Nah, kalau saya salah satunya ya, pertama masih ada ya dari Gen Z ini, ya dari millennials ini yang duduk untuk pengambilan kebijakan. Mereka harus masuk, dikasih ruang mereka ya. Dikasih ruang. Ya, mungkin ada satu entah badan kan atau apa namanya di bawah pemerintah, ya, atau di dalam kalau saya punya tim nanti misalnya tim percepatan seperti itu, ya, itu masih duduk ini. Mereka disuruh memikirkan apa sih yang mau dilakukan untuk millennials ini, untuk Gen Z ini, Gen XYZ itu. Mereka yang punya sendiri kan, ya, yang punya pemikiran sendiri, kita tidak terjangkau. Makanya kita lihat ya negara-negara seperti Prancis, Pak Jokowi juga melakukan itu. Ya, saya kira Pak Prabowo juga akan melakukan hal yang sama. Ya, dan itu harus ditampung, disalurkan mereka, biarkan mereka memikirkan, kita mempertimbangkan usulannya itu. Nah, itu yang dijalankan. Ya, tadi tenaga ahli. Wali kota ya. Oke. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi menyambungkan itu dan mesti dilakukan secara khusus. Ya. Yang kedua, ya terkait dengan tenaga kerja tadi ya sama juga. Ya, kalau saya sekarang kalau ngirim-ngirim itu belanja atau apa atau ngirim duit itu bingung saya. Ya, saya suka cash and carry. Ambil bayar langsung udah selesai kan, tak ribet kan. Kalau mereka tahan tuh bayar parkir aja pakai itu, pakai apa namanya aplikasi gitu kan. Tadi parkir bayar gimana? Udah nggak dibayar? Yang udah bayar seperti itu kan nggak masuk ke. Kalau kita kalau ada duit bayar pak selesai kan, puas kan. Nah, yang seperti itu saya kira yang tahu peluangnya itu anak-anak muda ini, ya. Peluang pekerjaannya, di mana mereka bisa masuk, ya, kemudian apa yang harus dilakukan. Saya kira itu tugas pemerintah mengeksplor kemungkinan itu, peluang-peluang kerja yang baru itu. Ya. Kemudian ditambah lagi, ya, itu anak mudanya, ya, itu mesti tahu juga permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Ya. Kalau saya bayangkan bukan baru ini nanti. Ya, untuk mengawasi parit itu, ya, parit Pekanbaru ini saya lupa ya, sekitar 300 km, 300-an kilometer saluran primer sekunder tersiernya, itu mesti diawasi itu, itu perlu banyak orang itu, ya, bukan hanya pengawasannya, tapi siapa yang melakukannya itu, siapa yang mengelola administrasinya supaya itu bisa lakukan, belum lagi sistem pemantauan ya, pakai GIS, pakai apa segala macam, itu perlu banyak orang. Ya. Dan anak muda kita harus siap diatur ke lapangan. Ya. Jadi menyambungkan itu juga. Ya, jadi jangan dikira kalau kerja itu ya mesti sekarang tuh zaman teknologi kita di kafe aja kontrolnya, nggak bisa juga. Nah, jadi menyambungkan itu saya kira ya banyak peluang-peluang yang seperti itu yang mesti disambungkan, tapi ya harus dipertemukan ini antara apa yang mereka bayangkan ya dengan apa yang dibutuhkan. Ya, saya kira itu secara umum ya menjawabnya tadi. Ya, pada prinsipnya mesti diupayakan untuk mengklopkan ini, memberikan ruang ya kepada millennials ya sampai Gen Z-nya untuk mereka memikirkan diri sendiri, ya, kita adopsi. Itu dia. Mungkin ada urusan-urusan pemerintahan yang memang membutuhkan skill dan keterampilan anak muda gitu ya Pak ya? Iya. Atau mungkin saya sudah coba ya beberapa millennials ya membantu saya melakukan beberapa kegiatan perencanaan dan hasilnya bagus. Bagus ya? Iya. Saya nggak saya sebut, tapi bagus. Ya, dia tahu semuanya. Apa yang saya berikan selesai. Ya, jadi bagi saya itu jadi jaminan. Wah, ini memang mereka mampu. Betul. Ya, karena mereka lasak kan. Ya, lasak dengan gadget ini kan. Betul. Mencobanya rajin. Ya, kalau kita udah nggak sanggup lagi. Jadi jangan kita pasangkan
Wah, kita tahu semuanya, enggak, itu udah lewat zamannya kita. Atau mungkin juga apa ya? Kalau dulu kita ingat ada program link and match ya. Jadi lulusan-lulusan terbaik itu dikoneksikan pada industri-industri go public atau lembaga-lembaga pemerintahan yang memang punya prestisius tinggi gitu, sehingga ada kepercayaan diri yang muncul, wah aku lulusan terbaik terus dipercayakan di gitu. Iya, sekali lagi itu menghubungkan antara ya kadang-kadang gengsi ini juga khayalnya terlalu tinggi gitu kan? Terlalu yang indah-indah gitu kan, ya realitasnya nggak seperti itu. Nah, menghubungkan ini ya tapi saya kira kalau jembatan ini bisa ada ya, bisa bagus, oh itu cepat tuh, produktif, apalagi jumlah yang banyak ini kalau bisa dimanfaatkan luar biasa itu. Karena bonus demografi ya Pak ya? Ya, bonus demografi ya. Oke. Baik, kita beri aplaus dong teman-teman. Oke. Sepi aplaus ya ini. Padahal sampai ke ujung tuh. Oke. Baik, mudah-mudahan ini apa ya? Menarik ya. Jadi ternyata kalau kita warga itu teman-teman dekat dengan pemimpin tuh enak gitu kan. Kita ngobrol gitu. Nah, saya ingin tanya juga sebelum saya ke Bang Dio. Saya melihat yang salah satu yang kurang di kota ini adalah relasi antara pemimpin dengan yang dipimpin itu nggak terbangun. Nah, kalau kita lihat pemimpin nasional itu di beberapa tempat udah mulai kan, kayak Kang Emil, Pak Anies waktu itu kan, atau ada beberapa Emil Dardak di Jawa Timur gitu kan. Nah, Pak Ihsan, kalau Anda terpilih jadi pemimpin kota ini gitu, kedekatan kepada masyarakat yang seperti apa yang Pak Ihsan akan bangun sehingga masyarakat itu gampang berdialog dengan pemimpinnya? Sekarang kalau kita lihat yang banyak itu hujatan, ya sah-sah aja di demokrasi, tapi apakah harus seperti itu hubungan warga negara dengan pemimpin? Kan nggak gitu, nggak ada kalau kata Rocky Gerung, nggak ada kehangatan dalam berwarga negara itu. Nah, apa yang Pak Ihsan akan lakukan untuk mendekatkan hubungan pemimpin dengan yang dipimpin? Jadi yang pertama, di kartu nama saya itu saya cantumkan nomor HP saya. Oke, yang asli ya? Iya. Dan nomor saya cuma satu. Oke. Jadi itu langsung Pak Ihsan. Iya. Jadi kalau dapat kartu nama itu, dia mau WA saya, itu langsung sama saya. Itu tidak dengan asisten. Oke. Ya, itu yang pertama. Saya tidak tahu nih sampai kapan ini akan bertahan ya. Tapi yang jelas saya mulai dari situ dulu. Ya, kalaupun ada nanti saya akan menambah nomor. Tapi yang nomor yang lama itu tetap akan ada. Siap. Ya, itu yang pertama. Ya, itu artinya saya kira cuma saya yang berani itu kasih nomor seperti itu. Iya, betul. Ya. Dan ya macam-macam WA yang masuk ya. Artinya ya, kita terbuka ya. Selagi saya masih sanggup layani, saya layani. Yang pertama. Dan yang kedua, memang masih ada salurannya. Tadi saluran mungkin bisa dibuat semacam ini gambaran ya, karena kita belum berada dalam situasi itu kan. Hari di mana warga bisa curhatan ke pemimpinnya. Betul. Misalnya apakah hari Sabtu ya, atau datang ke kantor wali kota gitu ya. Jangan kantor. Oh, jangan kantor ya. Rumah lah. Siap. Oke. Ya, hari libur kan? Hari libur. Ya, hari libur. Kalau hari kantor kan orang sibuk kan. Ya, hari libur misalnya Sabtu pagi gitu ya. Dari jam 7 atau habis subuh ya sampai jam 12 khusus menampung aspirasi. Ya, antri aja. Ya dia mau ngadu apa gitu kan. Anak kami sakit Pak, ini nggak bisa apa misalnya ya. Saran-saran seperti itu menurut saya harus lakukan. Tapi saya yakin ya. Pertama memang aduan itu akan banyak tuh. Ya, karena aduan itu menunjukkan yang level yang di bawah itu nggak jalan. Ya, dinasnya atau apanya atau rumah sakit atau sekolah atau kepala sekolah nggak jalan, nggak bisa mereka selesai, makanya ngadu ke kita, ngadu ke pimpinannya yang tertinggi. Ya. Tapi kalau sudah itu berjalan, saya kira tidak akan banyak orang mengadu lagi. Kenapa? Udah selesai pada level bawah. Nah, kalau saya berpikirnya gitu. Ya. Tetapi supaya kita bisa mengetahui juga, itu mesti ada sistem aduan langsung. Ya, di mana-mana pun ya. Bung Karno pun ya
dia mendapat informasi langsung dari pembantunya, ya, dari langganan satenya misalnya. Yang seperti itu saya kira mesti tetap ada. Ya. Oke, baik. Balik lagi ke Bang Bion, mungkin udah dapat ilham yang banyak. Silakan, Bang Bion. Mungkin dimensi politik. Ini putaran kedua nih. Putaran kedua, nanti baru closing statement. Nah. Ya, saya lebih nyaman juga ya. Dengan penjabaran Pak Ihsan ini kaget-kaget juga saya. Gitu ya? Iya. Pertama, beliau mengatakan begini. Saya punya nomor handphone, saya bagikan ke masyarakat. Dan itu cuma nomor telepon saya satu-satunya. Ya siap-siap aja Pak, nanti ribuan itu. Karena gini, saya banyak aktif di, kadang-kadang pernah juga menjadi pendamping atau asisten anggota dewan, pernah banyak gitu. Kadang-kadang menjadi konsultan ahli pemenangan juga ada. Dan ketika saya tanyakan, berani nggak bikin nomor telepon itu kasih ke masyarakat? Rata-rata mengatakan tidak berani. Tidak berani. Rata-rata. Tapi beliau menyampaikan itu, saya, wow, itu kalau kata orang milenial amazing. Amazing. Kalau ingat Melani saya merasa tua. Karena begini, iya. ketika dia lahir umur 99 tahun, tahun 99. Saya sudah kuliah. Saya baru masuk kuliah. Berarti rentangnya tinggi banget ini. Iya. Satu. Kedua, ditanyakan lagi tadi kan sama apa? Di mana kata Mario, di rumah wali kota? Enggak, di rumah saya. Wah, itu lebih lagi ya. Daya dobraknya luar biasa. Iya. Nah, artinya adalah begitu beliau, saya bukan apa ya, begitu beliau mencoba mendekatkan. Dan saya juga amati di Instagram. Kita ngobrol. Beliau yang pertama sebagai pionir untuk menyampaikan masalah, baru kemudian menjadi follower beberapa yang lain. Nah itu. Cuma begini juga Pak, saya mau bertanya begini. Tadi kan dimensi apa ya? Saya karena saya praktisi ya. Dari tahun 2002 saya bagian pemenangan ini belum pernah kalah saya gitu kan. Jadi gini, saya tanyakan begini. Pertama, Bapak kan diajukan oleh PKS. Yang saya tahu PKS ini partai yang paling solid. Saya kemarin survei Pilpres untuk wilayah Riau, 3 partai yang saya paling solid sedunia ini. PKS dan PDIP. Satu lagi saya rahasiakan. Kenapa begitu? Karena begini, pemilih PKS cenderung memilih partai, kader PKS, pemilih PKS itu lebih banyak memilih calon presiden dari partainya, dari yang usung partainya. Kalau kami dalam juga dengan PDIP, kalau kami melakukan survei, kami tahu itu berapa jauh bocornya suara. Jadi begini, pemilih partai yang memilih partai A umpamanya 50, itu tidak semuanya itu memilih juga calon yang diusung oleh partainya. Dan PKS itu partai yang paling solid dalam hal apa? Nah itu yang saya ketahui. Sami'na wa ata'na. Ya seperti yang saya sampaikan Pak, memilih pemimpin ini dalam agama kami itu nomor 3 Pak. Pertama atiullah, itu Tuhan yang punya kuasa. Ya, pasti ya. Kedua ikuti para nabi, Rasul itu kan, itu juga Rasul Tuhan. Tapi kalau masalah pemimpin itu wilayah kita Pak. Ya kan? Nah tentu larinya ini kan banyak kader ini kan Pak, banyak yang Pak kami mau mengatakan kosnya mana, banyak kosnya mana. Nah pertama saya mau tanyakan begini, bagaimana dengan, jadi gini, saya menanyakan mungkin ada apa gitu ya. Ini kan lari pada pendanaan Pak. Apakah sudah bagaimana sumber pendanaan untuk kolos politik pilkada ini? Satu. Yang kedua yang saya tanyakan, bagaimana sih komitmen daripada PKS dalam hal mungkin rahasia dapurnya kalau boleh diterangkan. Ketiga begini juga yang itu ya. Yang ketiga yang saya mau tanyakan, apakah partai yang Bapak usung, yang mengusung Bapak ini sudah menyiapkan calonnya sendiri atau menyuruh Bapak
mencari calon wakil. Yang wakilnya nih ya. Ya. Nah itu yang mau saya tanyakan. Oke, menarik. Ya kan? Langsung dijawab Pak Isan. Yang pertama ada lagunya tuh. Ya dana ya. Ya. Jadi kalau dana ya tentu pertama dana dari pribadi dulu ya kan. Ya. Kalau saya kan bukan pengusaha, ya bukan pengusaha, bukan orang yang sudah punya jabatan gitu ya bisa memanfaatkan posisinya. Tapi dengan tabungan saya, ya, itu saya udah niatkan akan saya habiskan. Udah kalkulasikan Pak ya? Ya memang tak banyak ya, tak banyak artinya mau dibandingkan dengan yang lain lah barangkali ya. Tapi saya udah ya itu infak saya lah ya, untuk bisa Pekanbaru ini lebih baik kan. Ya, karena kita harus ada pengorbanan. Betul. Ya. Nanti kalau habis gimana Pak? Habis kita cari lagi. Yang penting badan kita sehat kan. Dulu saya pernah maju di Dumai tahun 2015. Oh iya, betul. Sama juga, habis juga. Saya udah nabung lama itu. Ya, tapi anak saya tetap sekolah. Ya. Habis fiskalnya nggak punya utang memang. Tapi yang saya punya, yang tabungan saya habis, yang terjual nggak ada. Ini juga gitu. Ya, yang saya punya, termasuk juga tabungan istri, dia udah bilang juga, kita habiskan aja gitu. Itu yang pribadi ya. Artinya komitmen kita, pengorbanan kita, ya supaya Pekanbaru ini baik. Ya, artinya pengorbanan dari kita sendiri. Yang kedua, saya berbicara kepada beberapa teman-teman ya, yang mau membantu. Ya, ada beberapa komitmen ya, tapi ya tak seperti sponsor-sponsor yang kita bayangkan lah gitu ya. Ya. Saya kira cukup banyak ya, cukup banyak yang seperti itu dan saya yakin dengan keseriusan kita, dengan kesukaan kita, ya itu banyak teman-teman yang akan bergabung. Kalau dukungan partai, kalau PKS ini kan ya dia andalannya kadernya, anggotanya. Ya, saya juga terlibat di dalamnya dan itu memang luar biasa. Waktu pemilu kemarin itu kita nyumbang, ya, teman-temannya nyumbang, ya, nyumbang untuk yang mau maju, ya, karena kita pikir ini perjuangan bersama. Bersama apalagi untuk sebuah kota ya, kesadaran itu ada ya. Dan partai itu lembaga penuh ya. Kalau PKS ini kan dia sistemnya keroyokan ya. Kalau misalnya kalau di Pekanbaru ini kadernya atau anggotanya maju, tempat lain nggak maju, itu yang lain stop dulu, diarahkan ke sini semua, ke Pekanbaru semua misalnya. Ya, yang seperti itu. Jadi saya itu yang membuat kuat dan saya cukup confidence ya, dukungan partai, dukungan masyarakat, kawan-kawan, ya sehingga ini bisa pendanaannya ya enggak kere-kere banget juga lah gitu ya. Ya artinya kita siap untuk bertarung dengan kebutuhan yang ada. Itu. Oke. Bang Bian, cukup komitmen soal wakil ini. Oh iya, wakil ya. Oleh PKS kepada Bapak pilih sendiri wakilnya. Iya. PKS. Iya, jadi itu memang kombinasi ya. Kombinasi. Ya, artinya kan partai dia punya hitungan sendiri. Ya, saya juga punya preferensi sendiri. Ya, tapi sebenarnya saya lebih terbuka. Ya, karena hitungan-hitungan itu lebih rumit. Ya, dan partai itu memiliki pertimbangan yang lebih matang saya kira. Ya, jadi pasti akan ditanyakan dengan ini cocok apa enggak. Ya, ada beberapa yang kita komunikasi intens, ya, tapi ya ada lebih kurang masing-masing. Ya, ada yang dia kuat tapi cuma partainya kurang, ada yang begini dan seterusnya gitu. Ya, tapi saya terbuka Bu Albion ya, untuk ini. Ya, kita berdoa saja ya mana yang sudah mulai pemetaan ya Pak ya. Sudah ya. Kapan diumumkan Pak? Mana tahu sekarang mau diumumkan. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya ya. Oke. Tekan setengah satu. Ada lagi Bang Bian? Iya, karena kalau diumumkan terlalu cepat orang cepat bacanya ya. Cepat membacanya lalu kemudian membuat tagline gimana? Betul. Ya kan?
Kurang-kurang nanya nih Bang Dio. Biasanya begini. Ya. Biasanya yang terjadi itu kan pengumuman itu di akhir. Oke. Supaya orang mendapat momentumnya Ya. dan susah untuk dikocok-kocok. Iya. Tapi mudah-mudahan lebih cepat kan lebih baik. Dia jadi konsultan. Iya. Kayaknya kode itu, Pak. harus digandeng nih. Iya, harus digandeng. Soalnya yang dukungan dia jadi terus soalnya. Saya lihatnya dari tadi kode, ini kode terakhir ya. Mungkin tambahan Pak, karena ini kan usul bisa juga ya, terkait tanggung jawab itu juga perlu pendidikan. Pendidikan itu kan bukan hanya sekolah, tapi juga kepada di luar sekolah itu Pak, ke masyarakat. Karena kalau yang konteks tadi memang orangnya udah baik tuh kayaknya, dia membuang sampah ke tempatnya, tapi tempatnya nggak ada. Tapi ada persoalan lain di sosialnya, memang dia buangnya mau sembarangan aja. Ada yang dari mobilnya mahal ya, tapi dia buang sampah juga di tepi jalan dari jendela itu. Menurut saya lebih ke memang perlu pendidikan, sosialisasi ya, sosialisasi penyadaran. Iya. Itu mengikuti setelah fasilitasnya disiapkan gitu. Ya. Oke, kita dikejar waktu. Pak Dokter yang ingin dikuliti lagi ke Pak Ihsan. Baik, terima kasih menjadi singkat saja Pak Ihsan. Tadi menarik ketika ingin lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan nomor handphone pribadi gitu Pak. Nah itu bentuk pelayanan yang luar biasa baik. Namun ketika kita melihat hal tersebut, kita juga tidak bisa mengabaikan ada satu konsep namanya teori relasi kuasa. Michael Foucault bilang ketika belum menduduki jabatan tersebut, hal itu bisa dilakukan Pak Ihsan. Tapi nanti begitu ketika duduk, gitu, nah itu yang bukan hanya keluhan masyarakat Pak, bukan hanya masalah, tapi menagih janjinya Pak Ihsan. Jadi bentuk konkretnya bagaimana Pak untuk lebih dekat kepada masyarakat itu Pak? Iya, tadi kalau sekarang kan saya sendiri nih. Iya, nggak sendiri kan? Semuanya nggak sendiri, apinya dia pegang sendiri, ya kan? Kalau wali kota kan banyak kotanya kan? Sudah ya. Ya, dia punya asisten, punya kepala dinas, punya satpol PP, punya banyak orang gitu kan? Asistennya 5 pun bisa gitu kan? Ajudannya misalnya kan? Artinya bagaimana itu disistemkan, Dr. Septian ya. Jadi kalau yang sederhananya kan 1 nomor. Ya, tapi ini kan 1 nomor kan bisa diadil sistemnya, ya, ditampung apakah dalam WA atau apa dan seterusnya, ya, atau dibuatkan hotline-nya. Ya. Tapi prinsipnya pemimpin itu harus bisa mendapatkan aduan langsung dari masyarakat. Ya, tidak ada seleksi itu. Yang banyak ini kan terjadi seleksi nih. Ya, jadi diseleksi itu masukannya, ya, sehingga tidak tahu masyarakat tidak bisa memberikan apa yang sebetulnya permasalahan dia itu. Nah, itu masalah disistemkan. Ya, kalau nomor itu ada tempat pengaduan langsung, itu menurut saya itu keniscayaan tuh. Itu tidak bisa ditawar. Ya, tinggal disistemkan. Kalau sekarang lah ya saya sendiri. Ya, tapi nanti kalau sudah ya katakanlah ditakdirkan jadi wali kota, ya tinggal disistemkan itu. Ya, gimana yang mengenai dipilah masalah infrastruktur. Kegiatan ya, dibagi ke dinasnya, ya. Nah, ada yang mencatatkan ini isu yang paling utama dan seterusnya, tinggal dikelompokkan. Ya, segera itu niatnya Pak Dokter. Ya. So lanjutan dari yang disampaikan oleh Pak Septian, bisa kita adopsi mungkin Pak ini usulnya Pak untuk aduan itu tadi seperti yang diterapkan di Jakarta gitu. Mereka buat satu aplikasi. Jadi ketika masyarakat menemukan satu misalnya jalan berlubang atau ada apa, kita bisa foto terus kita upload di aplikasi tersebut dan kita bisa pantau progresnya 1 kali 24 jam. Itu bisa jadi usul. Tapi satu lagi mungkin saya boleh. gitu ya. Sebenarnya 2 nambah. Boleh lah. Boleh. Untuk milenial apa ya? Boleh. Silakan. Mungkin concern soal fasilitas umum selain tadi ada taman literasi yang tadi saya lupa belum dijawab Bapak, sampai apa namanya transportasi umum. Ya, transportasi umum kita minim sekali Pak. Betul. Kita hanya saat ini generasi milenial
semua berorientasi punya motor sendiri, punya kendaraan sendiri, punya mobil bahkan. Punya mobil bahkan saya sendiri juga begitu. Ya. Atau mentok-mentok pakai kendaraan online atau ojek online, transportasi online gitu. Padahal kalau kita bisa, kalau kita mau gitu, menurut saya kalau transportasi umum itu diintegrasi dengan baik, diatur dengan baik, itu akan jadi sebuah apa ya, menarik minat baru bagi generasi muda untuk jadi beralih ya. Exactly. Untuk eksplorasi kota Pekanbaru dan mungkin ditambah lagi dengan adanya fasilitas umum yang baik tadi. Jadi generasi muda itu nggak kebingungan lagi, nggak mainnya ke mall lagi atau nggak mainnya ke coffee shop lagi. Terus selain itu juga mengurangi macet juga kan? Mengurangi macet juga, karena kita lihat Metro Pekanbaru menurut saya udah kurang diperhatikan sekali ya. Ada dan tiada ya? Betul, antara ada dan tiada. Lalu akses menuju halte-halte Transmetro Pekanbaru itu juga kita nggak melihat trotoarnya kurang baik seperti itu Pak. Karena saya hobi jogging kalau pagi, saya bingung. Saya harus, menurut saya tempat paling bagus untuk jogging yang trotoarnya bagus ya paling di Ponorogo, Sudirman. Tapi kalau kita ke daerah-daerah seperti di Panam misalnya, Cipta Karya ya Bang. Terlarang ya? Iya, itu rada-rada berbahaya. Berenang. Atau kita jalan dikit di Panam kesenggol atau kegelincir apa, takut ketabrak truk gitu Pak. Nah paling kita akhirnya kemana, ke stadion gitu, Stadion Utama Riau. Waktu kita ke Stadion Utama Riau masalah lagi sekali gitu posisinya, sampah di mana-mana. itu satu hal Pak. Lalu yang kedua, gimana cara Bapak nih, karena mau mencalonkan atau sudah menjadi bakal calon gitu, bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan partisipasi anak muda, karena suara dia yang paling banyak, meningkatkan partisipasi teman-teman semua yang ada di Pekanbaru untuk tertarik dan merasakan euforia yang sama dengan euforia pemilu kemarin gitu. Wah, untuk mereka punya kesadaran bahwa ketika kalau saya punya suara dan suara saya sangat berpengaruh dalam lingkup terkecil termasuk untuk kota Pekanbaru. Mungkin itu, terima kasih. Oke, silakan langsung Pak Isan. Mudah-mudahan saya masih ingat lagi ya. Yang pertama taman literasi ya. Ya, literasi. Taman literasi artinya taman di mana mengkombinasikan antara keinginan tamannya, hijauannya, ya, dengan layanan literasi ya, bacaan. Ya, bacaan ini apakah bacaan berupa buku secara fisik, ya, atau buku secara elektronik, ya, e-book misalnya kan, ya. Itu saya kira mesti difasilitasi. Ya, cuma pertanyaannya apakah masih banyak itu yang buku-buku secara fisik ya yang bisa dipegang? Ya, itu masalahnya yang lain. Ya. Tapi yang jelas taman literasi di mana orang bisa punya kesempatan untuk membaca buku, apakah secara fisik atau secara elektronik, itu mesti dilakukan. Ya, karena buku adalah jendela ilmu, ya, atau dalam lingkup yang lebih luas, bacaan itu adalah jendela ilmu, dan itu masih difasilitasi ya oleh pemerintah yang punya anggaran, memperluas e-booknya, memperluas layanannya, akses internetnya. Saya setuju ya, dikombinasikan dengan taman itu orang rileks, ya betul, ya rileks, dan membaca itu menyenangkan di situ. Nah, tinggal fasilitasnya yang lengkap. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.